lagi kalau biasa, sejuk dingin tidak terasa. Seger ya Tok. Kan udah siang ya. Kesiangan dong mandinya si anak entok. Wah, apaan tuh? Wah, ada buaya. Buaya. Awas Tok, minggir. Cepat pergi dari situ. Yah, Otan terlambat. Sungguh malang nasibmu Tok entok. Si anak entok langsung dibawa masuk ke dalam air. Begitulah cara makan si buaya ini teman. Dia tidak langsung menggigit dan menelan mangsanya. Buaya akan membawa mangsanya terlebih dulu ke dalam air hingga si mangsanya kehabisan napas. Yuhu, balik lagi nih sama Otan dan Kalsyat yang kece badai. Pasti kalian sudah gak sabar nungguin tayangan hari ini kan? Hayo, pada ngaku deh. Nah, Tan, setelah kemarin aku main sama SNG Nora, sekarang aku mau main sama reptil predator yang sangat buas dan gak kalah berbahaya. Penasaran kan? Yuk ikutin terus, Tan. Tapi perasaan Otan kok gak enak nih. Kalsyat mau ajak Otan ketemu hewan apa ya? Nah, ini pawangnya, namanya Mas Emi. Halo Mas Emi, apa kabar? Iya. Nah, ini satuannya, Tan. Satwa reptil terbahaya di dunia dan reptil terbesar ya, Mas Emi. Luar biasa. Waduh, bener kan dugaan Otan? Sekarang kegiatannya ngapain nih, Mas Emi? Kita mau ngasih coba makan? Ya. Serius nih kita mau main sama buaya? Pakai masuk kandang segala lagi. Memang nyaman nih Kak. Buaya muara ini kayaknya lagi lapar berat tuh. Sob, beneran deh, Otan cuma ikut Kalsyat kok. Duh, Kalsyat gak ada takut-takutnya nih. Sekarang ia mau coba kasih makan buaya secara langsung. Hati-hati ya Kak. Aku coba pakai ini deh, pakai tongkat. Karena masih pemula dan takut, pakai ini ya biar aman. Teman, Otan ingatkan, Ini namanya tongkat. jangan tiru adegan ini jika tidak didampingi oleh ahlinya. Berbahaya. Oke, Tan, aku mau coba kasih makan nih. Lihat, rahang sobat Otan ini sangat kuat. Sampai grab sticknya dimakan loh, Tan, tuh. Ia bisa memberi tekanan sebesar 5.000 pon per inci persegi, atau 50 kali lebih besar dibanding rahang manusia. Kebayangkan gimana ia bisa mengoyak mangsanya? Kalau begini sih, mending Otan kabur aja. Woi, kalian lagi makan atau demo sih? Ricuh banget. Sampai-sampai ada buaya yang memutar badannya untuk mengoyak mangsa tuh. Istilah kerennya rolling dead. Ih, serem. Gigi-giginya yang tajam serta rahangnya yang kuat membuat buaya dengan mudah memotong bagian tubuh mangsanya menjadi kecil-kecil. Buaya tidak dapat menelan mangsa yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar daripada moncongnya. Oleh karena itulah, ia akan mengoyaknya terlebih dahulu sampai pas dengan ukuran mulutnya. Setelah mendapat bagiannya, buaya langsung menuju tempat yang aman agar ia dapat makan dengan tenang. Sudah ya, jangan berebut. Semua bakal kebagian kok. Wah, kelihatannya ada yang lagi mager nih, alias malas gerak. Ayo sob, sini-sini. Jangan main di air terus. Otan kan mau kenal lebih dekat dengan kamu. Perhatikan deh teman, pergerakan sobat Otan ini lebih lambat ketika berada di darat. Benar nggak sih Kak? Nah, tuh lihat kan, Tan. Kalau buaya ini di darat pergerakannya lebih lambat dibanding di air. Tapi kalau buaya ini dalam keadaan terdesak, dia bisa lari dengan kecepatan 20 km per jam loh. Wah, kencang juga ya. Cukup berbahaya. Nah, benar kan? Ternyata pengamatan Otan masih bagus nih. Buaya memang akan terlihat lebih cepat di darat jika ia berlari sejauh 20-30 meter saja teman. Setelah itu, ia akan merasa kelelahan karena bobot tubuhnya yang berat.
Nah, ini momen ketika buaya berlari di darat. Buaya akan mengangkat badannya menggunakan kaki depan dan belakang. Dengan begitu, gerakan mereka akan lebih cepat karena tubuhnya tidak menempel dan menggesek tanah. Di habitatnya, buaya sesekali akan mengejar mangsanya ketika di darat loh teman. Meski begitu, berburu mangsa di darat tidak selalu berhasil dibandingkan ketika ia berburu di air. Tapi kalau Otan perhatikan, mau di darat atau di air, kamu tetap ganas bin sangar. Serem! Nah, Tan, jadi aku lagi ngeliatin cara atau tips untuk kalau bertemu dengan buaya di alamnya. Karena daerah sensitif buaya itu ada di mulut dan hidungnya. Dia mempunyai banyak sensor sehingga kalau misalkan diberi sentuhan seperti ini, buaya akan merasa risih dan akan menjauh. Gitu, Tan. Cakep, Kak! Pada rahang buaya terdapat titik-titik kecil yang berguna sebagai sensor. Istilah kerennya, integumentary sensor organs. Sensor ini bikin rahang mereka sensitif terhadap gerakan dan tekanan dari luar. Sensor tersebut juga dapat mendeteksi medan listrik, medan magnet, dan kandungan air asin loh teman. Makanya, jika bagian rahang dan hidungnya dipukul seperti ini, bikin buaya tidak nyaman. Dan si buaya akhirnya berhasil kita pukul mundur. Otan nyatakan percobaan kali ini berhasil. Cakep. Teman, buaya sangat sensitif terhadap getaran. Kali ini, Otan mau membuktikannya dengan percobaan sederhana. Sudah ada agen Otan yang memegang tongkat. Oh iya, sebelumnya mata sobat Otan ini sudah ditutup dengan lakban. Awas, jangan ngintip ya sob. Oke Kak, kita mulai. Coba lebih keras Kak. Wah, lihat teman, si buaya mulai merespon. Dia merasakan ada getaran di sekitarnya. Eits, sabar sob. Jangan emosi ya, Otan gak ada niat jahat kok sama kamu. Meskipun tongkat ini tidak menyentuh secara langsung ke tubuh buaya, namun ia bisa merasakan ada pergerakan di sekitarnya teman. Walau kulit buaya tebal dan keras, ternyata sisiknya memiliki keistimewaan loh. Di sisiknya itu terdapat bintik-bintik sensor yang bisa menangkap getaran. Bahkan getaran ini dapat dirasakan pada jarak 4 meter loh. Nah teman, getaran ini juga dimanfaatkan buaya saat akan mencari mangsa di air. Kali ini, agen Otan akan membuat suara berisik dengan mainan ini teman. Langsung saja ya kita coba. Hati-hati ya Kak. Sob, sob, kamu tidur ya? Kok diem aja sih? Dahsyat, hati-hati Kak. Walaupun kecil, tapi si buaya ini sudah punya insting membunuh loh. Teman, Otan ingatkan sekali lagi ya, jangan meniru adegan ini jika tidak didampingi oleh ahlinya. Otan jadi penasaran deh Kak, gimana sih tekstur dari kulit buaya? Kelihatannya sih sekeras baja. Kali ini masih berani nggak Kak? Berani dong, karena ini ditemenin sama profesional atau pawangnya dan diperbolehkan oleh profesional ini sama pawangnya. Kita pegang ya Tan, pelan-pelan, bismillah. Untuk tekstur buaya ini ya bagian atasnya ini sangat keras dan ada bentuk kayak gini, tekstur banget. Kalau untuk pinggirnya, perut ini itu lebih lembut Tan, jadi lebih kuat yang atas dan yang pinggir itu lebih lembut. Dan ini titik lemahnya juga ya, titik lemahnya buaya tuh di sini Tan. Gitu Tan teksturnya. Tekstur kulit buaya yang keras pasti bikin predatornya mikir berkali-kali untuk menyerangnya. Sementara warna dan corak kulit buaya kalau dilihat oleh hewan lain seperti bongkahan kayu yang mengambang. Predator dan mangsanya bakal tertipu nih.
Maks banget deh kamu Sob, keren maksimal. Nah teman-teman, ini ekor buaya ini ternyata punya fungsi juga loh. Kira-kira apa ya? Kita lihat tayangan ini coba. Waduh, mancing kok di kolam buaya sih Kak? Nggak salah nih. Gawat nih, gawat. Gawat. Loh, kok si buaya pada bisa lompat ya? Memangnya kalian atlet lompat tinggi, Sob? Canda ya buaya. Di habitatnya, Sobat Totan ini melompat untuk menangkap mangsa yang berada di dahan pohon dan di udara, teman. Ketinggian lompatan buaya tidak bisa dianggap remeh loh. Tingginya bisa mencapai panjang tubuh buaya itu sendiri. Ia juga akan memanfaatkan ekornya untuk mendorong tubuhnya hingga keluar dari air. Nah, biar dorongannya semakin maksimal, buaya akan melompat sembari menggerakkan tubuhnya seperti ini. Ini sih namanya tangguh di air, darat, dan udara. Cakep. Kak Alsyad, lagi muterin apa sih Kak? Ada permainan baru ya? Asik, Otan ikutan ah. Loh, kok sekarang malah lari sih Kak? Otan kan belum ngejar Kak Alsyad. Tidak. Ternyata ada elang yang mengejar Kak Alsyad. Bagaimana ini? Tolong. Si elang nampaknya mengincar ular mainan yang dipegang Kak Alsyad deh. Nah Tan, elang ini adalah elang bido atau elang ular. Dia ketika mempunyai mangsa atau mendapatkan mangsa, tidak akan langsung memakannya, tapi melindunginya dulu dengan sayap agar aman. Ketika sudah aman, elang ini baru memangsa atau memakan makannya ini. Betul sekali Kak, keahlian elang bido dalam berburu memang sudah tidak diragukan lagi. Saat terbang mendekati mangsanya, elang ular bido akan menekuk sayapnya ke atas dan ke depan, sehingga membentuk huruf C yang terlihat seperti busur. Saat mangsa berhasil dilumpuhkan, ia tidak langsung menyantapnya teman. Ia akan tunggu sampai situasi di sekitarnya aman. Nah, selagi menunggu, elang terus melindungi hasil buruannya sambil bersuara. Dengarkan bersama yuk. Suaranya unik banget ya. Nah Mas Hanif, ini keunggulan dan kelebihan dari elang bido itu apa sih? Nah, di badannya ini dia punya antitoksin juga, dan di si kulit kakinya ini dia memiliki ketebalan yang berbeda daripada burung pemangsa yang lain. Jadi di mana nanti ular berbisa itu ataupun yang tidak berbisa menggigit kakinya, dia tidak akan tembus hingga ke dagingnya. Nah, inilah salah satu alasan Sobat Totan ini jago memangsa ular. Tubuhnya kebal terhadap bisa ular. Karmaks. Otan pernah lihat cara elang ular bido berburu ular di habitatnya? Saat melihat ular, mata elang akan fokus terhadap target. Jika target terlihat lengah, wush, si elang akan langsung terbang untuk menyerang. MG, tepat sasaran sob. Cakep. Dengan cakarnya yang tajam, Sobat Totan ini langsung mencengkram si ular agar tidak lepas teman. Sementara paruhnya yang lancip berguna untuk mematuk tubuh mangsanya. Sob, sudah dong. Otan gak sanggup melihat ya. Kuku dan paruh kamu sungguh tajam. Setajam komen netizen. Hihihi, canda netizen. Selain ular, predator ini juga makan tikus dan mamalia kecil lain di hutan. Secara tidak langsung, si elang bido ini adalah predator yang menempati posisi puncak. Cakep. Wih, mau kemana nih kak? Udah pakai topi aja. Ajak-ajak Otan dong. Otan, nggak kemana-mana Tan. Aku mau liatin ke Otan salah satu aksi dari elang di sini. Waduh,
Perasaan Otan mulai nggak enak nih. Jangan-jangan akan ada aksi yang menegangkan lagi nih. Enggak, Tan. Jadi ini salah satu cara buat melihat aksi dari elang ini. Namanya elang black kite atau elang paria gitu ya. Ya, betul. Ini kenapa kita taruh daging sini? Biar apa nih elangnya? Nanti elangnya bakal langsung nyergap si daging ini di kepala Mas Alsiannya. Wow, aman gak ini? Nah, saya juga nggak tahu. Gak tahu juga ya. Oke, Aman kita dong. lihat aja, Tan. Kayak gimana aksinya, oke? Tuh, firasat Otan memang jarang kepleset, teman. Kira-kira si elang paria ini mampu berburu dengan tepat nggak ya? Kepala Kalsyat jadi taruhannya nih. Ayo Sob, Otan mengandalkan kehebatanmu. Cakep Sob, semuanya berjalan dengan mulus. Elang paria atau black kite sangat tangguh ketika di alam liar, teman. Ia akan terbang relatif rendah dan lamban saat masih mencari mangsa. Dan saat target di depan mata, hop, dengan kecepatan penuh mereka akan menyergapnya. Elang paria jarang gagal menaklukkan buruannya, teman. Cakep. Sekarang cobain dong kameramennya nih. Cobain ya. Mau dong, kemarin kan nggak mau gantian. Udah pakai topi tuh, tinggal pakai nih. Tinggal tempel daging. Iseng banget sih Ya, Kak, langsung naruh daging namanya, di atas tempel aja kepala langsung. kameramen Otan. Tuh elang ini. Belum ada, Mukanya nggak bisa santai nih, tegang abis. Yeay, untung saja si Black Kite ini berhasil. Jadi liputan tetap bisa berjalan terus. Mantap. Canda ya Kak kameramen. Hebat ya akurasi dari elang black cat ini. Karena ketika naruh daging di sini, dia langsung kena ke dagingnya tanpa mengenai topinya loh, Tan. Hebat banget. Akurasi dari elang ini sangat tinggi, luar biasa. Kermaks kamu Sob, keren maksimal. Teman, ada satu lagi nih keahlian yang belum Sobat Otan ini sombongkan. Sikat Sob, sebelum mangsanya kabur. Wih, keren banget aksi kamu Sob. Otan sampai terpukau. Inilah keahlian dari si elang laut ini, teman, yaitu serangan air alias water attack. Tak heran jika ia mendapat predikat mesin terbang hidup. Dengan bentang sayap kurang lebih 3 meter, elang ini dapat terbang hingga kecepatan 115 km per jam. Ibarat terbang dari Jakarta ke Bandung, cuma butuh waktu 1 jam. Cakep. Loh, kok kedua burung elang dada putih ini berbeda warna sih? Jangan-jangan satunya produk KW nih. Nah, Otan, ini adalah elang yang sama sebetulnya, cuman warnanya berbeda. Kalau ini adalah burung elang laut perut putih, umurnya kurang lebih 3 tahun, masih remaja. Kalau yang itu warna putih itu umur berapa kan nih? Ini umurnya sekitar 7 tahun. 7 tahun ya, udah dewasa berarti ya? Jadi warnanya berbeda seperti ini ya? Ya, nanti pada saat mereka beranjak dewasa akan berubah sama seperti ini. Ih, keren ya warnanya. Ini coklat kegelapan, itu warnanya abu-abu dan putih. Keren banget ya. Maafkan Otan yang sudah salah sangka ya Sob.